Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini akan kita bahas kelanjutan masalah tentang babul wudu. Kemarin sudah kita bahas tentang babul wudu. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah ghuslul wajhi, yang ketiga adalah ghuslul yadain ma'al pakaian. Itu kemarin. Jadi yang bahas kita kemarin sampai mana? Sampai yang fardu wudu yang ketiga. Yaitu katanya apa? Ghuslul yadain. Jadi fardu wudu yang ketiga adalah ghuslul yadain. Ghusl adalah membasuh. Al yadain adalah kedua tangan, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Ma'al mirfaqain, sampai kedua siku. Jadi yang pertama dibasuh apa? Yaitu tangan kanan dulu. Selesai tangan kanan, baru kita lanjutkan ke tangan kiri. Itu kalau satu kali. Kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Jangan kita kanan kiri. Itu yang salah. Salah. Jadi kita selesaikan dulu yang kanan 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Itu apa? Ketika setiap membasuh yang tidak bisa dikerjakan secara berbarengan, kita harus mendahulukan yang kanan terlebih dahulu, baru kita mengerjakan yang kiri. Contohnya yang bisa dikerjakan secara berbarengan seperti wajah, cukup dengan 1 kali basuhan. Tidak perlu kanan dulu wajahnya, tidak perlu kan? Cukup 1 kali. Kepala cukup 1 kali. Kuping bisa enggak 1 kali? Bisa. Langsung 2 bisa. Yang enggak bisa apa? Tangan sama kaki. Berarti dahulukan yang kanan dulu, baru selesaikan yang kiri. Jadi kalau kita wudunya wajib, kan sebenarnya yang wajibnya basuhan ini cuma sekali. Kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah, buat meratakan air. Basuhan yang wajib adalah basuhan yang pertama. Basuhan kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Sunnah untuk meratakan air. Jadi kalau sudah ada basuhan yang pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga, baru pindah ke kanan. Jadi ma'al mirfaqain. Jadi katanya apa? Yaitu kita harus membasuh kedua tangan kita sampai siku nih, 2 siku. Dari jari sampai siku. Kita selai-selai tangan kita. Kita tidak tahu juga batas siku sampai mana. Apakah di sini itu siku? Ini semuanya namanya siku nih. Semua namanya siku. Tidak tahu nih mana batas siku. Apakah di sini ke siku? Apakah di sini ke siku? Apakah di sini siku? Tidak ada yang tahu. Jadi lebih baik kita apa? Lebih baik kita lebihkan basuhan kita. Basuhan wudu kita, yang di tangan kita lebihkan. Yang di wajibnya cuma sampai siku, kita bahas sampai lengan. Kalau perlu sampai bahu. Karena ini dikatakan sama Nabi SAW ada basuhan qurra wa tahjil. Yang dimana orang yang melebih-lebihkan di dalam basuhan wudu. Yang diwajibkan kemarin sudah kita bahas batas wajah, yang diwajibkan cuma sampai batas wajah, kita lebihkan. Yang diwajibkan cuma sampai siku, kita lebihkan. Yang diwajibkan cuma kepala, cuma sedikit saja, kita lebihkan basuhannya. Yang diwajibkan cuma sampai mata kaki, kita lebihkan sampai setengah betis. Yang ini apa? Ini akan memberikan kita cahaya di akhirat kelak. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, aku akan mengenali umatku dari apa? Dari basuhan ghurra wa tahjil. Karena ada cahaya yang keluar. Cahaya yang keluar dari basuhan wudu umat Nabi Muhammad SAW. Dan berbeda. Ini lihat para aulia itu. Para aulia yang dimana muka mereka itu bersih. Mereka tidak pakai pons atau kemana harus atau yang orang sekarang ini facial dan lain sebagainya. Tidak pernah. Ada nggak para habaib mungkin kiai pergi facial, ikut perawatan dan lain sebagainya, sebelum tidur pakai krim dan lain? Tidak ada. Cuma pakai wudu. Sudah dapat sunnah, dapat pahala.
Orang yang tidurnya dia dalam keadaan berwudu, itu dikatakan apa? Dia punya ruh yang keluar itu sampai ke langit. Tapi kalau di dalam keadaan wudu tidak di situ-situ aja saja. Di daerah di tempat dia tidur. Dan kita juga di dalam keadaan terjaga. Kalau dijaga maksudnya kalau kita tidur dalam keadaan berwudu. Jadi gitu ya. Pembahasan cara membasuh tangan yaitu dari ujung jari sampai siku. Semua nih harus dibasuh, harus disela nih tangannya. Apa yang ada di kulit kita, mau yang namanya tip X itu tidak tembus air. Cat itu yang tidak tembus air. Apa saja yang tidak menyampaikan air ke kulit itu wajib dihilangkan dulu. Baru kita boleh berwudu. Kalau tinta tidak masalah. Kalau tinta kita coret kelihatan masih pori-pori kita tidak tertutup. Seperti indiplas dan lain sebagainya. Kalau bisa dilepas dulu. Seperti cat, mungkin habis cat rumah dan lain sebagainya, itu tidak menyampaikan air ke kulit. Jadi harus dihilangkan dulu. Tip X dan lain sebagainya itu harus dihilangkan. Kalau spidol, pulpen tidak masalah. Yang jelas apabila dia bisa mencegah air tersebut sampai kepada kulit, itu wajib dihilangkan sebelum kita berwudu. Begitu juga dengan cincin. Banyak yang pakai cincin. Cincinnya mungkin terlalu kencang. Sampai kadang berbekas dia punya cincin. Kiranya tidak sampai air masuk ke bawah cincin. Jadi kulit yang kulit yang di bawah cincin itu tidak sampai air tersebut. Jangan. Ini harus kalau bisa digerak-gerakkan atau lebih baik dilepas. Agar apa? Air tersebut sampai pada bawah cincin tersebut. Itu pembahasan tentang apa? Ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Jadi semuanya harus dibasuh. Apa yang ada di tangan tersebut. Dari kukunya. Sudah kita bahas minggu kemarin. Kuku. Kalau kukunya panjang, ada yang biasa melihara kuku sampai panjang sampai 5 cm, sampai 2 cm. Ini kalau seandainya dia tidak punya kukunya itu tidak panjang, kira-kira sampai tidak air di situ. Sampai kukunya pendek. Ini tiba-tiba dia panjangkan kukunya, tapi kalau kukunya sekiranya waktu pendek air tersebut sampai di situ, berarti waktu panjang harus sampai. Jangan tidak disampaikan air tersebut. Itu juga kukunya juga harus bersih. Biasa kan ada kukunya yang bertanah dan lain sebagainya. Itu harus bersih itu. Harus dibersihkan supaya air airnya sampai pada bawah kuku tersebut. Makanya kita disunahkan diharuskan sama sama syariat untuk memotong kuku. Yang lebih baik ya potong kuku hari Kamis, hari Jumat atau hari Senin. Yang keempat dari fardu wudu yaitu katanya mashu syai' min basyaratir ra'si, yaitu mengusap syai' sebagian daripada kulit kepala. Au sya'rihi, atau sebagian daripada rambut. Walau ba'da sya'rah, walau sebagian daripada rambut. Jadi yang wajib kita basuh kepada kepala yaitu adalah katanya di sini apa? Sebagian daripada kulit kepala. Jangan sampai salah. Kita harus tahu nih yang mana kulit kepala. Jadi kulit kepala ini sudah dari tempat tumbuhnya rambut. Kulit kepala sudah ini ke atas nih. Dari sini semuanya ini tempat kulit kepala nih. Kalau kita basuhnya di sini keluar. Ini kan kepala ya, ini kepala di sini, ini wajah. Kita bahasnya di sini. Ini kan sambung kan dari rambut kan. Enggak, ini sudah cambang namanya. Beda. Kulit kepala nih yang ada di atasnya semua. Atasnya wajah sama kepala. Tak boleh keluar daripada sini. Begitu juga dengan perempuan.
Hati-hati kalau dengan perempuan itu. Mungkin rambutnya diikat, digumpal di atas. Katanya dikatakan di dalam kitab sebagian kulit kepala atau rambut. Oh, berarti boleh diikat rambutnya pas mau wudu, dikasih kan biasa kan perempuan kan apa ya namanya? Nah, biar dia buat sanggul. Jadi di sanggulnya itu dia buat apa? Dia siram. Dia usap kepalanya. Enggak bisa. Karena apa? Karena ini keluar dari kepada kepala. Rambut sudah keluar dari batas kepala. Rambutnya panjang. Berarti di sini dia basuh, bukan di sini, tapi di sini. Jadi di sini. Tapi kalau masih di sini enggak apa-apa. Di sini enggak apa-apa. Apa mungkin dia mau sudah mau pergi sudah mau pergi jalan, sudah pakai pomade dan lain sebagainya, tahu-tahu azan Isya, sholatlah dulu. Sholat dulu pas wudu, saya tangan membasuh kepala, ini capek lagi sisir nih kalau dia. Panjang sisir sini salah lagi sini. Jadi mau membasuhnya di sini aja enggak apa-apa. Di sini enggak apa-apa. Enggak masalah. Yang penting tidak keluar dari batas rambut. Kalau rambutnya panjang, dia basuh di sini, enggak boleh. Enggak boleh. Lebih baiknya apa? Kita teteskan aja. Sekiranya air tersebut sampai pada kulit kepala sudah cukup. Kita teteskan. Tes. Sampai kulit kepala sudah cukup. Sudah cukup. Kan dia bilang apa? Mas'u syai' min basyaratir ra'si. Membasuh sebagian kulit kepala au sya'rah, atau sebagian daripada rambut. Kulit kepala atau rambut. Yang dimana kulit kepalanya yang di dalam rambut. Kalau rambutnya ya tidak keluar daripada batasan kulit batasan rambut. Kalau rambutnya gondrong, dia di ujung rambutnya enggak bisa. Itu perempuan harus kita ingati. Punya istri, yang punya kakak perempuan, yang punya adik dan lain sebagainya, lihat cara wudunya sudah betul apa tidak. Kasih tahu, jangan dimarah, salah kau tuh, jangan tegur orang tuh, jangan seperti kayak gitu. Salah. Kalau wudu tuh gini, kasih tahu yang baik. Kadang orang ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa terima. Makanya kita harus tegur orang tuh dengan cara yang baik. Sebagian saja yang diwajibkan sama Imam Syafi'i. Kalau pada imam-imam yang lain, mazhab yang lain, ada yang mengatakan wajib seluruhnya kita basuh. Wajib. Tapi kalau Imam Syafi'i sebagian aja. Sudah cukup. Sudah dikatakan ini adalah fardu daripada wudu. Cukup cuma mengusap kepala. Yang penting air tersebut sampai pada kulit kepala sudah cukup. Tapi Imam Syafi'i sunnahnya seluruhnya. Kalau imam-imam yang lain diwajibkan membasuh seluruh kepala. Yang kelima daripada fardu wudu adalah ghuslur rijlaihi ma'al ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki ma'al ka'bain sampai kedua mata kaki. Jadi seluruh apa yang ada di kaki, dari sela-sela kaki semuanya disela-selai menggunakan jari sampai kedua mata kaki. Jadi ingat, kanan dulu kita selesaikan, sudah 3 kali selesai, baru kiri 3 kali. Dan kita disunnahkan untuk menyela-nyelai agar air tersebut sampai kepada sela-sela jari. Jadi cara menyela-nyelainya bagaimana? Cara menyelai itu kaki, ini kaki kanan nih, contoh kaki kanan. Kalau kaki kanan disunnahkan yang nyela-nyelai kelingking kiri, dari kelingking sini. Sunnahkan. 3 kali. Ini kaki kiri yang yang nyela-nyelai kelingking ke kanan, dari kelingking juga sini. 3 kali. Agar air tersebut sampai. Takutnya nanti tidak sampai. Makanya disunnahkan untuk
mengusap semuanya. Ketika wudhu itu diusap kayak gini. Jangan kita ngalirkan ya, tangan kita gini. Jangan. Sunnah kan buat apa? Buat mengusap, buat meratakan air tersebut biar kena semuanya. Ghuslur rijlain ma'al ka'bain, yaitu mencuci kedua kaki kanan dan kiri sampai kedua mata kaki. Begitu juga wajib nih. Kadang ada orang yang punya apa? Mohon maaf nih. Ini kita bicara masalah fikih. Apa yang ada di kitab ini saya keluarkan. Kadang ada kaki orang yang pecah-pecah di tumitnya. Ini bagaimana nih Ustaz? Ya sudah, tetap wajib dibasuh. Kalau perlu bisa dibersihkan dulu sebelum wudhu. Kan ada alatnya itu biasa. Buat membersihkan yang pecah-pecah, digosok biar tipis. Kalau tipis biar enak ketika berwudhu. Jadi ini yang wajib yang pecah-pecah nih wajib dibasuh. Kita sampaikan air tersebut pada yang tempat pecah-pecah tersebut. Kalau kalau sudah musim dingin itu sudah pasti sudah pecah-pecah, kadang sampai berdarah. Kalau kita waktu di Hadramut musim dingin, di Yaman sampai berdarah kaki karena dingin, tidak sanggup. Wudu aja kadang kayak habis mandi, tidak sanggup kayak orang wudu. Jadi malas membatalkan wudu biasa. As-sadis, yang keenam adalah tertib. Yang keenam daripada fardunya wudu katanya adalah tertib. Maksud daripada tertib, apa yang kita bahas dari awal sampai keenam itu harus ditertibkan. Tidak boleh ada yang didahulukan. Yang pertama adalah niat, kedua wajah, ketiga membasuh kedua tangan. Jangan kaki dulu baru tangan, habis itu muka baru niat. Baru kepala, jangan, tidak boleh. Jadi sesuai dengan aturannya. Apa yang kita pelajari di kitab fikih begini, di kitab fikih pada malam hari ini, apa yang tertulis di kitab-kitab fikih yang lain, begitu juga yang tertulis di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sesuai dengan dia punya dengan dia punya aturan. Yang tertulis di fikih, begitu juga yang tertuliskan di dalam Al-Quran. Jadi harus tertib, jangan tangan dulu, habis tangan, kaki, wajah, baru niat, baru kepala, selesai. Jangan. Tapi sesuai dengan dia punya aturan. Karena fardu yang terakhir adalah tertib katanya. Fardu yang terakhir adalah tertib. Makanya semuanya harus tertib. Semuanya harus tertib. Kalau tidak tertib, apa yang kita basuh duluan tersebut tidak dianggap. Umpamanya kita basuh kaki duluan, habis itu baru kita niat, baru basuh muka. Kita basuh kaki tersebut itu tidak dianggap. Kita basuh kaki, niat, baru basuh wajah, baru tangan, kepala, selesai. Kenapa kau tidak basuh kaki? Oh sudah tadi di pertama tidak dianggap. Yang basuhan tadi tidak dianggap. Karena apa? Tidak tertib. Itu ada hadisnya. Suatu ketika ada sahabat yang berwudu, gitu juga. Jadi selanjutnya apa? Tentang sunnah-sunnah wudu. Jadi inilah pembahasan tentang fardu wudu. Yang dimana fardu wudu, perlu saya ingatkan lagi, fardu wudu cuma ada 6 yang kita bahas dari minggu kemarin sampai minggu ini. Yang kita bahas adalah 6. Keluar daripada 6 ini adalah sunnah. Berarti apa? Mencuci tangan. Itu berarti sunnah. Karena apa? Tidak ada di dalam fardu. Berarti sunnah. Kumur-kumur, hidung, itu adalah siwak, mentiga 3 kali kan, dan lain sebagainya. Itu adalah sunnah. Jadi yang cuma wajib di dalam wudu, cuma yang kita bahas minggu kemarin sama malam ini. Yang pertama yang fardu wudu, saya ulang sedikit. Yang pertama adalah niat. Mau niatnya nawaitu raf'il atau nawaitu thahara lis-shalah atau nawaitul wudu'a juga boleh. Terserah pakai niatnya bagaimana. Niatnya kapan? Ketika membasuh wajah. Pertama kali air terkena nih, nawaitul wudu'a. Ini harus diamalkan. Al ilmu bila amalin, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Dan kata Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Zubat, orang yang tidak mengamalkan ilmunya, katanya apa? Bakal diazab gobla sebelum ubadil watan, sebelum penyembah berhala diazab. Jadi
Ada kan? Orang penyembah berhala ini ada. Yang keluar dari agama kita. Jadi dorang itu nanti dulu diadab nih. Orang-orang yang penyembah berhala ini nanti dulu diadab. Siapa yang dulu diadab nih? Ada orang Islam yang dia belajar tapi tidak mengamalkan ilmunya, ini dulu diadab nih. Ini orang. Ini belajar dan mengamalkan ilmunya, dia dulu diadab. Orang ini nanti dulu. Penyembah berhala nanti. Biar aja. Ini dulu. Orang yang sudah mengetahui suatu ilmu, tidak mengamalkan dia punya ilmu, bakal diadab sebelum penyembah berhala, orang-orang penyembah berhala diadab. Paham ya? Ini berkata Imam Ibn Ruslan. Jadi, niat fardu wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh wajah. Fardu yang pertama, masalah niat sama masalah membasuh wajah dikerjakan secara berbarengan. Jadi niatnya yaitu pertama kali wajah sampai terkena air. Ambil airnya, nawaitul wudu. Disunnahkan dari atas agar airnya turun merata ke bawah. Semuanya harus basah. Dari kelopak mata sampai tempat ini nih, keluarnya tempat ini nih, sampai bawah hidung, semuanya harus semuanya harus diratakan. Itu fardu wudu yang pertama. Dan yang kedua semua yang ada rambutnya mungkin di sini dan lain sebagainya, yang punya janggut yang tebal atau cambang yang tebal seperti abang kita, ini bagaimana nih? Ya kalau sekiranya kita harus membedakan mana janggut yang tebal, mana janggut yang tidak tebal. Janggut tebal bagaimana? Kalau antara fi majlisit takhatub, kalau masih kelihatan dari sela-sela jenggot tersebut kulit dia punya kulit, kita lihat masih kelihatan dia punya kulit, itu masih dikatakan tipis. Tapi kalau sudah tidak kelihatan sama sekali, janggut aja yang kelihatan, berarti itu sudah dikatakan tebal. Kalau dia tipis, berarti dia masih wajib menyampaikan air tersebut ke kulit. Kalau dia sudah tebal, dikatakan tebal, berarti dia wajib membasuh dia punya janggut atau cambangnya saja. Cuma disunnahkan tetap untuk menyela-nyelai jenggot dan dia punya lehyah, dia punya cambang. Itu yang dikatakan jenggot atau cambang yang tebal. Kalau di majelis takhatub, maksudnya majelis takhatub ini apa? Ketika kita berbicara ya jarak 1 meter 2 meter, kan? Kalau kelihatan nih dari saya sama Habib Mansur, sekelihatan kulit daripada jenggot, itu dikatakan masih tipis. Kalau sudah tidak kelihatan kulit daripada di dalam jenggot tersebut, itu sudah dikatakan tebal. Itu yang dikatakan apa? Di dalam masalah jenggot yang tebal sama yang sama yang tipis. Yang ketiga adalah ghuslul yadain ma'al mirfaqain, yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ini sudah paham, kalau masalah itu gampang. Terus robe katanya membasuh sebagian kulit kepala atau rambut atau sebagian daripada rambut. Yang kelima ghuslur rijlain ma'al ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam adalah tertib. Jadi harus tertib. Semuanya harus tertib. Itu aja, cuma masalah furudul wudu, alhamdulillah sudah selesai. Dan minggu depan insyaallah kita panjang umur, sehat walafiat. Selanjutnya kita bahas masalah sunanil wudu. Insyaallah sudah sempurna. Yang penting kita sudah tahu. Jadi di dalam wudu itu salah satu syaratnya, seseorang yang wudu tersebut harus mengetahui mana yang fardu, mana yang sunnah. Jangan sampai dia mengatakan yang sunnah dikatakan fardu, yang fardu dikatakan sunnah. Ini tidak boleh. Ya mungkin cukup sampai sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang bertanya, nanti selesai majelis saja pertanyaannya. Mungkin pas makan atau habis makan, kita duduk sama-sama. Mungkin ada yang ingin bertanya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.